Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para santri dan para santriwati, kepada seluruh para tamu di teras kehidupan ilmu, yang semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah afiat, semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan, dan semoga Allah selalu menyibukkan kita di dalam ketaatan. Karena waktu pada dasarnya memiliki dua sisi. Ada satu sisi seseorang itu akan dimurkai oleh Allah disebabkan waktunya. Sebagaimana di sisi yang lainnya ada manusia yang mendapatkan kecintaan oleh Allah ya karena dia memaksimalkannya. Makanya Hasan Al-Basri menyampaikan sebuah kalimat quote yang indah. Wa min alamati sukhtillah ayushkilahu bima la yanfa. Allah itu kalau sudah tidak ridho, Allah itu kalau sudah tidak senang sama orang, maka Allah tidak secara otomatis menjadikan dia mendapatkan musibah ataupun kematian. Terkadang kemurkaan Allah itu dimulai ketika orang itu akan disibukkan dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Jadi dari perkataan inilah kita bisa paham, berarti kalau ada orang yang diridhai oleh Allah, mereka akan disibukkan oleh Allah di dalam kebaikan. Setiap detiknya berubah menjadi menit, menit berubah menjadi jam, jam berubah menjadi hari dan pekan, yang semuanya dalam kerangka kebaikan dan ketaatan. Semoga Allah memberikan kepada kita afiat, semoga Allah memberikan kepada kita kesehatan, dan semoga Allah memberikan setiap waktu yang kita peroleh dan kita dapatkan selalu berputar pada sesuatu yang diridhai oleh Allah, menjadi lembaran-lembaran kebaikan yang nanti kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, dan semoga bisa menjadi pemberat mizan kebaikan kita. Ya Allah, anugerahkanlah kami waktu-waktu yang bermanfaat untuk akhirat dan dunia kami. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita pada kesempatan hari ini kita berjumpa. Kita diberikan oleh Allah kenikmatan, di mana ini kenikmatan khusus. Ada kenikmatan umum, ada kenikmatan khusus. Kenikmatan umum itu pakaian, sandang, papan, pangan. Kenikmatan itu diberikan kepada siapapun di antara manusia, tidak terkecuali, tidak memandang latar belakang seseorang. Orang akan diberikan kenikmatan-kenikmatan umum dalam kehidupan mereka. Orang yang beriman diberikan kenikmatan umum, orang yang tidak beriman pun akan diberikan kenikmatan umum, dan orang yang beriman pun mendapatkan. Tapi ada kenikmatan yang kedua, yaitu kenikmatan khusus. Kenikmatan khusus itu adalah kenikmatan di dalam ilmu yang menambah kekuatan iman kita. Ini disebut dengan kenikmatan khusus. Allah memberikan dunia kepada yang Allah kehendaki dan Allah tidak kehendaki. Tapi kalau Allah memberikan ilmu hanya kepada hamba yang Allah kehendaki kebaikan. Dan inilah yang menjadikan kita senang. Kita pada kesempatan ini diberikan oleh Allah pertemuan di Taman Ilmu. Dan sesungguhnya ilmu pada dasarnya mengkuatkan. Ilmu memberikan kekuatan. Ilmu itu pada dasarnya merubah yang kotor menjadi bersih. Ilmu itu merubah yang keruh menjadi bening. Ilmu itu memberikan kelapangan dari kesempitan yang kita peroleh. Dan ilmu yang kita dapatkan mampu merubah setiap musibah menjadi anugerah. Setiap kita mendapatkan ilmu dalam kehidupan kita. Makanya sekali lagi tidak salah kalau Allah dan Rasul-Nya mendefinisikan ilmu itu sebagaimana cahaya. Karena cahaya ataupun pelita yang diwakili dari sifat ilmu, maka membebaskan kita dari berbagai macam kegelapan dan kebodohan di dalam kehidupan kita. Makanya orang kalau sudah mendapatkan ilmu, banyak blind spot dan banyak titik buta yang dia miliki tercerahkan dan tercahayakan dengan pelita ilmu. Karena pada dasarnya setiap manusia selalu memiliki blind spot, dan manusia selalu memiliki titik buta yang tidak bisa dilihat oleh dia sendiri. Dan tidak ada yang bisa memberikan dia kebebasan dari seluruh blind spot dalam hidupnya kecuali adalah ilmu. Makanya itulah yang menjadikan Allah dan Rasul mensifati ilmu dengan kata nurun, cahaya. Karena kebodohan kita, titik butanya kita, blind spotnya kita tidak akan bisa tercerahkan kecuali dengan ilmu yang kita peroleh dari Allah. Allah memberikan dunia kepada orang yang Allah kehendaki dan orang yang tidak Allah kehendaki. Allah yang senangi atau tidak Allah senangi. Tapi kalau Allah memberikan ilmu hanya kepada orang-orang yang Allah kehendaki di dalam kebaikan. Dan senangnya kita termasuk orang yang limited edition. Kalau kita sudah disibukkan di taklim, sudah disibukkan di ilmu,
maka ini termasuk satu anugerah yang besar. Semoga kita bisa meresponnya dengan baik dengan kita bersyukur, melahirkan amal perbuatan sehari-hari, melahirkan bagaimana kekuatan kita di dalam berdakwah dan bagaimana kita bersabar. Apapun resiko dan konsekuensi yang kita peroleh dan kita dapatkan. Kepada Allah kita bersyukur atas semua kenikmatan besar ini, kenikmatan khusus ini. Dan kepada Allah kita memohon pertolongan. Syukur itu menenangkan, syukur itu membahagiakan. Dan salah satu hal yang patut disyukuri adalah kenikmatan ilmu. Seluruh para santri dan para santriwati yang semoga Allah rahmati. Kita tentunya dalam kehidupan ini, kita manusia adalah pelakon di dalam satu panggung yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Tentunya ketika kita adalah satu pelakon yang Allah iris kewajiban dalam kehidupan kita untuk beribadah kepadanya dan menghambakan diri kepadanya, dan itu merupakan tujuan kenapa kita diciptakan sebagai pelakon di dalam panggung yang bernama dunia. Ketika kita sudah menyadari diri kita adalah pelakon dari sebuah kebaikan untuk beribadah kepada Allah, maka kita harus mengenal bagaimana karakter panggung yang kita berdiri di atasnya. Kita harus memahami tentang panggung yang kita hari ini berjalan di atasnya, karena salah satu kenaifan kita, kebodohan kita ketika kita menjadi pelakon dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah, tapi kita tidak mengenali bagaimana sifat panggung yang kita injak atau yang kita berdiri di atasnya. Kita tidak mengenali bagaimana sifat ibadah yang harus kita lakukan di atas panggung yang bernama dunia. Inilah yang menjadikan kita harus paham bahwasanya di dalam kita, di dalam tujuan Allah menciptakan kita supaya kita beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya Allah itu menjadikan dunia ini menjadi tempat betul-betul bagi kita untuk menyelesaikan satu persatu ujian yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya dunia ini merupakan sesuatu yang berat. Dan sesungguhnya dunia itu bukan sesuatu yang ringan. Allah tidak pernah mengatakan dunia itu mudah, tetapi Allah itu mengatakan setiap kesulitan di situ ada dua kemudahan, tapi sejatinya memang dunia itu memang menjadi ujian. Dunia itu menjadi berat dengan seluruh konsekuensi dan komitmen yang harus kita lakukan sebagai pelakon dalam panggung yang bernama dunia. Menjadi manusia muslim itu tidak hanya sekedar hidup. Ada sebuah konsekuensi, ada sebuah kewajiban, ada sebuah komitmen yang harus dia selesaikan satu persatu di dalam penghambaan diri kepada Allah. Dan itu sesuatu yang tidak bisa ditawar dan sesuatu yang tidak bisa dikurangi. Bagaimana kita memberikan komitmen, konsekuensi, serta memberikan kewajiban kita di dalam penghambaan diri kita kepada Allah. Makanya disinilah kita menjumpai apa yang dikatakan oleh seorang sahabat. Ada seorang sahabat itu mengatakan di dalam salah satu perkataan beliau, innahu lam yabqa minad dunya illa bala'un wa fitanun fa'aitu lahu bisabr. Sesungguhnya tidaklah dunia ini yang tersisa kecuali hanyalah ujian. Kecuali yang tersisa itu hanyalah fitnah. Dan itu berat. Ujian dan fitnah itu dua-duanya berat. Menjadi ujian dalam kehidupan hamba yang beriman ketika menjadi pelakon. Maka beliau, sahabat ini lalu berkata, fa'aitu lahu bisabr. Persiapkanlah dirimu untuk menghadapi beratnya urusan dunia dalam komitmen, konsekuensi yang kamu harus selesaikan, maka persiapkanlah dirimu dengan bersabar. Dan tidaklah kita diperintahkan 99 kali di dalam Al-Quran untuk bersabar, kecuali Allah itu mengetahui betapa besarnya ujian yang didapatkan oleh setiap manusia ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak mudah dan tidak gampang. Makanya disebut jalan kebenaran di dalam surat Al-Balad. Di dalam surat Al-Balad itu, di dalam ayat yang ke-12, Allah menyampaikan kepada kita bahwasanya jalan kebenaran itu disebut dengan jalan akobah, jalan menanjak. Tentunya yang memberatkan, tentunya yang memayahkan. Karena memang tidak bisa karena memang pada dasarnya itulah yang disebut dengan karakter jalan kebenaran. Dia tidak disebut dengan jalan permadani, dengan warna merah yang mempesona, yang menjadikan setiap orang berjalan dengan kemudahan dan keringanan. Bukan. Allah itu mensifati jalan ibadah dan jalan kebenaran itu dengan kata akobah. Dan kata akobah itu adalah jalan mendaki lagi menanjak.
yang tentunya tidak ada yang bisa sampai pada ujungnya kecuali adalah mereka yang berkarakter kuat dan mereka tentunya yang bersabar. Makanya sering saya menyampaikan di banyak kesempatan, sesungguhnya jalan kebenaran itu jalan yang panjang. Yang lelah akan lelah, yang letih akan letih, yang bosan akan bosan, yang berbalik arah akan berbalik arah. Yang tertinggal dan tersisa hanyalah mereka yang betul-betul bersabar, dan itulah yang akan terus berjalan di atas kebenaran. Allah tidak mewajibkan kita sampai di ujung jalan kebenaran, tapi Allah mewajibkan kita supaya kita mati di atas jalan kebenaran. Maka itulah yang menjadi tugas kita dengan seluruh konsekuensi yang memang harus kita berikan dalam membayar setiap komitmen dan tanggung jawab kita di dalam penghambaan diri kepada Allah. Dan ini adalah panggung kita, panggung yang memberikan kesulitan dan rasa berat di dalam penghambaan kita kepada Allah, tetapi balasan dari Allah jauh lebih besar daripada semua pengorbanan yang kita berikan. Makanya setelah kita memahami bahwasanya jalan kebenaran itu adalah jalan mendaki dan jalan menanjak, maka tentunya disitulah kita mulai memahami sebuah realita. Berarti jalan perjalanan kita ini betul-betul memberikan pengorbanan, meminta pengorbanan, iya. Tidak usah kita membayangkan jauh ya tentang surga. Membayangkan tentang kita ingin hidup enak di dunia saja, banyak konsekuensi dan kewajiban yang harus kita lakukan. Jangan kita kira orang yang sukses itu orang yang rebahan. Orang yang sukses yang kita lihat, dia menjadi konglomerat nomor 10 di Indonesia, ataupun nomor 7, ataupun nomor 5. Itu pada dasarnya yang kita lihat tidak menggambarkan pengorbanan yang dia berikan sampai pada posisi itu. Mungkin tidurnya cuma 4 jam, mungkin dari pagi sudah meeting, mungkin siangnya tidak sempat makan siang, mungkin malamnya juga masih memikirkan bagaimana anak perusahaannya dan ribuan karyawannya. Disitulah kita memahami, kalaulah hanya mendapatkan sebuah kemapanan finansial dan bebas finansial, menjadikan seseorang itu betul-betul memberikan pengorbanan, dan dia menjumpai betapa beratnya untuk mendapatkan posisi hari ini yang dia peroleh, maka disitulah kita paham apalagi surga. Karena surga itu tidak sebanding dengan bebas finansial. Surga itu kenikmatan tertinggi. Kenikmatan yang paling puncak di antara semua kebahagiaan yang pernah Allah ciptakan dalam kehidupan ini. Makanya tidak salah. Ketika surga itu disifati dengan kata tinggi, berarti jalannya itu disebut dengan Aqobah. Wa ma adraka mal Aqobah. Tahukah kita jalan Aqobah itu apa? Jalan menanjak, jalan yang memanjat yang begitu berat yang dilewati di dalam kehidupan manusia. Makanya kita akhirnya menjumpai di dalam surat Fatir ayat yang ke-32. Allah kemudian menyampaikan kepada kita, summa awrasnal kitabal ladzi istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Makanya ketika Allah itu sudah menyampaikan di dalam surat Al-Balad ayat yang ke-11 tentang jalan Aqobah, itu jalan kita. Jalan kita adalah jalan yang penuh dengan duri, jalan yang penuh dengan usaha komitmen untuk menahan nafsu, jalan yang dilewati dengan susah payah, bukan jalan permadani, bukan jalan-jalan istana yang lengang dan indah mempesona, di pinggir-pinggirnya itu adalah taman-taman bunga, bukan itu jalan kebenaran itu. Jalan yang tentunya ada banyak konsekuensi yang harus dibayarkan. Setelah kita memahami itulah jalan Aqobah, disitulah kemudian kita menjumpai Allah lalu menyampaikan kepada kita bahwasanya setiap manusia itu pada dasarnya terbagi menjadi 3 dalam perjalanan dan pengembaraan mereka menuju kepada Allah. Makanya di dalam surat Fatir ayat yang ke-32 Allah menyampaikan, kemudian kami wariskan kitab kepada hamba-hamba yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya di antara mereka ada yang zalim kepada dirinya sendiri, ada yang mereka itu pertengahan, ada orang yang bergegas di dalam kebaikan dengan izin Allah. Maka dari ayat inilah para ulama lalu membagi orang-orang yang hari ini berjalan menuju kepada Allah di dalam trek jalan ini, maka sesungguhnya para pengembara yang menuju kepada kecintaan dan rahmatnya Allah itu terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, yaitu adalah kelompok manusia yang disebut dengan dzalimun li nafsihi. Yaitu adalah kelompok manusia, dia berjalan di atas jalan ini, tetapi dia mendolimi dirinya mereka sendiri. Mereka tahu ini maksiat, tidak memberikan kepada mereka kerusakan, tapi mereka tetap mengerjakan.
Mereka tahu ini adalah perkara yang dimurkai oleh Allah, dan dia tahu perkara yang dimurkai oleh Allah itu akan memberikan berbagai macam masalah dan problematika, tetapi tetap dikerjakan. Mereka suka mendolimi diri mereka sendiri. Maka ini adalah kelompok yang melakukan ketaatan tetapi masih banyak melakukan kemaksiatan. Taatnya tetap dikerjakan, tapi maksiatnya jalan terus. Dia punya kekuatan untuk melakukan kebaikan, tetapi dia tidak punya kekuatan untuk meninggalkan kemaksiatan dan perkara dosa. Makanya Masya Allah ya, memang meninggalkan dosa itu jauh lebih berat daripada melakukan ketaatan. Ya, makanya ada sebuah perkataan salaf yang sangat bagus. Ya, al-hasanatu yaf'aluha as-siddiq wal fajir. Perbuatan baik itu bisa dilakukan para pendosa dan dilakukan orang yang beriman atau orang yang jujur. Ya, wa tarkul ma'asi la yaf'aluha illa siddiq. Tapi meninggalkan kemaksiatan itu tidak bisa dilakukan kecuali orang yang betul-betul jujur hatinya kepada Allah. Makanya lihat kan, banyak kita jumpai orang ini baik, tapi maksiatnya jalan terus. Tapi dia baik. Orang ini baik, tapi dosanya tetap ada. Orang ini baik, tapi masih melakukan kemaksiatan ini dan kemaksiatan itu. Makanya Allah memotret di dalam jalan Aqobah ini, ada yang pertama yang disebut dengan dhalimun li nafsi, yaitu suka mendolimi diri mereka sendiri. Mereka tidak kuat dengan konsekuensi terkadang. Mereka tidak kuat bagaimana beratnya menahan nafsu. Mereka tidak kuat bagaimana beratnya dan perihnya perjalanan sampai akhirnya dia tinggalkan. Akhirnya dia mendolimi diri mereka sendiri. Ketika mereka menjadi orang yang disifati oleh Allah dhalimun li nafsi. Jalan kebaikannya banyak, tetapi maksiatnya jalan terus. Dan yang mengkhawatirkan kalau semacam ini adalah mereka melakukan terus sampai melewati angka 40. Biasanya kalau sudah melewati angka 40, sulit untuk pilih min dzalik ya. Kecuali orang yang dirahmati dan betul-betul bertaubat. Dan ini adalah tipe orang yang mereka suka melakukan kebaikan, tapi menganggap ringan dosa-dosa yang dikerjakan. Ya, padahal kita paham ya, dosa itu merupakan perkara yang betul-betul merusak posisi seorang hamba di hadapan Rabb-nya. Ini yang kedua. Ini yang pertama. Ada yang kedua, yaitu adalah yang disebut dengan muqtasid. Muqtasid ini disebutkan oleh Allah, wa minhum muqtasid, setelah Allah menyampaikan wa minhum dhalimun li nafsih. Setelah Allah menyebutkan kata orang yang mendolimi dirinya sendiri, ada kelompok yang kedua di dalam trek Aqobah ini, jalan yang berat, menanjak dan mendaki. Ada yang kemudian disebut dengan muqtasid. Muqtasid itu adalah orang yang mereka mencukupkan yang wajib dan mereka meninggalkan perbuatan-perbuatan yang haram. Cuma mereka masih terdominasi dengan perkara-perkara yang terkadang tidak bermanfaat. Terkadang masih lambat merespon ketaatan, walaupun dia sudah punya komitmen yang jauh lebih baik daripada yang pertama, yang dhalimun li nafsi. Kalau dhalimun li nafsi itu melakukan kemaksiatan dan dosa itu ya biasa, sambil ketawa, tidak merasa bersalah. Tapi kalau muqtasid, dia sudah melakukan ketaatan, dia sudah melakukan kebaikan, tetapi dia juga kemudian sudah berusaha untuk meninggalkan larangan. Tetapi masih banyak perkara-perkara tidak bermanfaat yang dia lakukan, yang akhirnya mengurangi ya, waktu investasi yang dia lakukan di dalam ketaatan. Masih banyak ngomong, masih kemudian banyak nuruti perkara yang mubah tetapi berlebihan. Kemudian dia tidak terus menambah komitmen ilmunya, sampai akhirnya mereka berada pada pertengahan muqtasid. Mereka lebih baik sedikit daripada dhalimun li nafsih, tapi mereka tetap berada pada sesuatu yang terkadang menjerumuskan mereka dalam perkara yang tidak bermanfaat. Ini yang disebut dengan muqtasid. Ini muqtasid. Kemudian yang paling tinggi, orang yang berjalan di atas kelompok ini, yaitu adalah sabiqum bil khairat. Nanti kita ngeraba ya masing-masing. Saya juga harus ngeraba. Saya ini di mana sih? Saya dhalimun li nafsi atau muqtasid atau sabiqum bil khairat. Dan tidak perlu kita mendiagnosa teman kita, cukup kita saja. Ya, kita tidak diperintahkan untuk menghisap diri orang lain, tapi kita diperintahkan menghisap diri kita sendiri. Maka yang paling tinggi yang disebut dengan sabiqum bil khairat, yaitu adalah mereka yang selalu bergegas di dalam kebaikan. Mereka tidak hanya melakukan yang wajib, mereka tidak hanya meninggalkan yang haram, tapi semua perkara-perkara mubah.
ketika berlebihan, dan semua perkara yang tidak bermanfaat mampu betul-betul mereka tinggalkan. Mereka selalu sigap ketika mereka menyambut setiap panggilan-panggilan yang menuju kepada kehidupan akhirat. Mereka bersemangat dalam setiap perkara-perkara yang menuju kepada perkara akhirat. Apapun ujian, apapun rintangan, apapun hambatan dilewati betul oleh mereka. Ketika mereka betul-betul menjadi orang yang sabiqum bil khairat. Orang kalau sudah masuk pada kategori sabiqum bil khairat, Bapak dan Ibu, maka mereka adalah orang yang fokus, mereka konsentrasi, dan mereka tidak pernah membiarkan pikiran mereka terombang-ambing dengan perkara yang mendistract mereka. Layaknya seekor singa, layaknya seekor harimau. Harimau itu kalau sudah menetapkan target, maka pandangannya seakan-akan ngelok gitu mangsanya. Lalu dia kejar itu mangsanya. Dan dia tidak pernah menoleh ke kanan dan ke kiri. Dia terus kejar sampai dapat. Ada sebuah kisah nyata yang pernah saya baca di sebuah majalah. Ada seorang dai di pedalaman. Ketika dia lagi naik sepeda untuk mengajar kepada satu kampung yang jauh, melewatin hutan. Tiba-tiba ketika dia sedang fokus untuk genjot sepedanya, tiba-tiba dia kaget. Di depan sepedanya ada kijang yang berlari cepat. Seakan-akan kijang itu berlari dari sebuah kejaran. Belum hilang rasa kagetnya, pada saat melihat kijang itu melintas dengan begitu cepat, tiba-tiba sepedanya tertabrak dengan singa, harimau. Jatuh. Harimaunya pun kemudian terhenti. Sang dai dengan sepedanya pun jatuh. Mereka berada pada TKP yang sama. Sang dai sudah gemeter ketika yang dilihat adalah singa. Tapi ternyata singa ini atau harimau ini ternyata tidak terlalu lama dia melihat kepada sang dai yang saat itu sudah gemeter kan. Karena tidak membawa persiapan untuk melindungi diri. Ternyata pandangannya langsung melihat lagi kepada kijang yang tadi dia kejar. Lalu akhirnya dia tinggalkan sang dai, kemudian dia berlari mengejar kijang yang tadi dia jadikan target. Nah, kita tidak usah bicara itu dainya kurus atau gemuk, jangan-jangan kurus makanya singanya atau harimaunya tidak tertarik. Saya tidak ngerti. Tapi ada pelajaran penting yang kita jumpai di sini adalah itulah pandangan singa. Dia selalu fokus dengan apa yang akan menjadi kebaikan dan target mangsa yang dia dapatkan untuk mengenyangkan perutnya. Dan singa tidak mudah terdistract ketika dia sudah menetapkan buruannya. Maka sesungguhnya orang-orang yang ketiga yang disebutkan di dalam surat Fatir, yaitu yang ke-32 ketika Allah menyampaikan sabiqum bil khairat, yaitu adalah mereka yang senantiasa fokus, dia konsentrasi dan memiliki tekad yang membaca. Dia menjadi mukmin dan menjadi muslim bukan hanya di satu musim, tapi dia menjadi muslim dalam segala musim. Dan dia fokus betul untuk melihat kepada apa yang baik untuknya. Dan dia terus fokus kepada perkara itu. Dan dia betul-betul memiliki kekuatan. Dan kekuatan yang dia miliki itu bukan kekuatan fisik, tetapi adalah kekuatan hati. Dan itulah cirinya orang-orang yang sabiqum bil khairat. Makanya Rasulullah mengatakan mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Itu artinya bukan pada fisik, tapi kepada kekuatan hati di dalam merespon setiap ketaatan dalam perjalanan menghambakan diri kepada Allah. Itu kekuatan hati. Makanya Bapak dan Ibu, Allah itu kalau menguatkan manusia, Allah tidak kuatkan manusia itu di dalam fisiknya saja, tapi yang paling substansional, itu yang paling substansi itu apa? Allah itu kalau mengkuatkan, maka Allah kuatkan mereka itu di dalam hatinya. Makanya kan kita lihat ada orang yang mereka makannya tergizi, gizinya baik, makanannya juga sehat, tapi sekalinya berdiri sholat, kalau lama sedikit agak kelamaan, maka dia gemeter dan tidak kuat, marah-marah setelah sholat gara-gara imamnya menurut dia kelamaan. Ada orang yang kemudian membaca Al-Quran, tapi tidak hafal Al-Quran walaupun bisa melihat. Tapi di sisi yang lainnya ada orang yang tampaknya kecil, kurus, krempeng, tapi sekalinya sholat dia tidak pernah mengeluh di dalam berdirinya. Dia buta tetapi dia hafal Al-Quran. Disitulah kita menjumpai dan disitulah kita mendapati. Sabiqum bil khairat itu adalah orang yang dikuatkan hatinya oleh Allah. Dia dikuatkan hatinya oleh Allah. Fokus dia kepada kebaikan yang akan dia peroleh di sisi Allah untuk meraih rahmatnya Allah dan meraih surganya Allah. Dan dia menjadi orang yang bukan hanya melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram.
Bahkan meninggalkan hal-hal kontraproduktif yang tidak baik untuk kualitas hidupnya dia tinggalkan. Karena dia ingin berdagang kepada Allah dan hanya ingin bertransaksi kepada Allah. Di mana transaksi kepada Allah itu tidak ada balasannya kecuali adalah surga. Karena harga barangnya Allah itu mahal dan harga barangnya Allah itu adalah surga. Makanya Nabi menyampaikan di dalam satu riwayat, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah. Barangnya Allah itu mahal dan barangnya Allah itu adalah surga. Dan merekalah orang-orang yang mereka itu betul-betul mendapatkan surganya Allah adalah sabiqum bil khairat. Ketika mereka mensegerakan di dalam kebaikan menuju kepada Allah. Mari kita belajar dari salah satu tayangan yang saya berprasangka yang ada di dalam tayangan ini adalah bagian dari representasi orang yang bergegas di dalam kebaikan. Saksikan videonya sebentar. كيف حالك مع المسجد؟ ما رأيك أن أعرفك على صديقي في اليمن معاق يمشي للمسجد كل يوم وأحيانا يزحف زحفا لكي يصل. يتعب ولكنه لا يفوت تكبيرة الإحرام. يتمنى أن يصلي الفجر المسجد ولكن أهله لا يسمحون له لحالته الصحية ونحن لا نستطيع ولا نذهب. هل تظن أن هذا كل ما في الأمر؟ لا، إنه حريص على الصف الأول، يأتي مبكرا ويقرأ القرآن ولا يكتفي بهذا، بل يضطر بعد صلاة المغرب كل يوم أن يتسلق درج المسجد بمشقة لكي يصل إلى الدور الثاني. ماذا يوجد في الدور الثاني؟ حلقة تحفيظ القرآن. إنه مشارك في حلقة تحفيظ مع أنه مشلول، يتكلم بصعوبة ولكنه يضغط على إعاقته بإصرار لكي ينطق القرآن بصوته مع ما في ذلك من تعب. عما تسألون عما يفعلون الذين هم فيه مختلفون. السلام عليكم. كمال، ايوه كيف حالك؟ الحمد لله طيب الحمد لله كيف حالك؟ الحمد لله، الله يحفظك ويبارك فيك. بيتك قريب ولا بعيد؟ أنا هني. تتعب وأنت تروح؟ يعني ها؟ الله يعطيك العافية، الله يقويك يا رب. آمين آمين. أنت كل يوم تجي المسجد؟ ايوه تجي بعد الأذان ولا قبل الأذان؟ ولا على حسب أحيانا قبل واحد بعد واحد يعني على حسب. على حسب، أحيانا قبل أحيانا بعد. يا رب إن شاء الله ما تفوتك الجنة يا رب. الله يحفظك. أنا شايف في آلام على رجلك هنا. من احتكاكه بالارض يا شيخ. من احتكاكه بالأرض. ما يقزع لا صندل يصبر ولا قزمه ولا شيء. لما يلبس حذاء يتقطع بسرعة. ما يعملش اسبوع القزمه ولا الصندل لانه يحتاج دائما رجله كذا بالارض. الله يحفظك، الله يحميك، الله ييسر. مشكور يا كمال. الله يحفظك. يلا قوم قوم قوم، أعطني يدك أعطني يدك أعطني يدك. بسم الله. يا الله. يلا. سلامتك والله سلامتك. ما شاء الله سريع أنت يا كمال، الحمد لله. يا اتعب تعب. لا ما تتعب إن شاء الله. تسابقني؟ تسابقني؟ وبعد أن يصلي العشاء يرجع لبيته، لكن توجد مشكلة، الظلام شديد، كيف يمكنه أن يصل؟ إنه يتعلق بأي مصل خارج من المسجد يساعده بالوصول لبيته مع بعض الإضاءة اليدوية. لماذا كل هذا؟ إنه يحب ما يحبه الله. هذا بيت الله، أنا أحب بيت الله. عذابي فيك عذب
وبعدي فيك قرب أنت عندي كروحي بل أنت منها أحب حسبي من الحب أني لما تحب أحب. Disinilah kita mengetahui ya, dan kita mendapatkan ribuan hikmah yang menggetarkan dari kejadian ini. Inilah salah satu di antara ciri khasnya sabiqum bil khairat. Orang-orang yang mereka bergegas merespon setiap panggilan Allah dan apapun yang dicintai oleh Allah. Karena paham memang karakter kehidupan di sini adalah karakter sulit. Ketika Allah sampai katakan kepada kita surga itu tinggi. Surga itu kan disifati oleh Allah fi jannatin aliyah. Surga itu tinggi. Dan tentunya meraih yang tinggi itu harus mendaki. Lagi berat yang kita rasakan. Tapi inilah kemudian perkara yang menjadikan kita akhirnya merenung gitu. Kita ini sering sekali memberikan pengecualian dan kita sering sekali longgar kepada diri kita. Lalu menganggap bahwasanya jalan kita ke surga itu adalah jalan yang mudah. Jalan yang ringan, jalan yang sembari kita menuruti hawa nafsu, kita akan sampai kepada jalan itu. Padahal ini bukan jalan yang semacam ini. Ini adalah jalan orang-orang yang terpilih. Sebagaimana mendaki gunung. Bukankah mendaki gunung tidak ada yang terpilih sampai di puncaknya? Kecuali adalah mereka yang betul-betul sabar dan tegar hingga sampai di puncak ujung dari gunung itu. Dan merekalah yang akhirnya merasakan sensasi sunrise yang terbit ketika mereka sudah berada di ujung dari perjalanan pendakian mereka ke gunung. Inilah pula yang menjadikan akhirnya kita paham bahwasanya agama ini bukan karakter yang menjadikan kita itu memberikan hal yang biasa. Karena kebahagiaan kita di akhirat itu ya tergantung dengan pengorbanan yang kita berikan pada waktu dalam kehidupan di dunia yang singkat ini. Karena memang kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang singkat. Yang panjang adalah pertanggungjawaban. Yang panjang dan lama itu adalah balasannya. Yang tidak ada tepinya. Kalau kita taat maka balasannya pun tidak ada batasan akhirnya. Sampai betul-betul kita merasakan puncak kebahagiaan. Maka inilah yang kemudian menjadikan kita, ketika narasi ini kita pahami, supaya kemudian memberikan kepada kita bahwasanya kalaupun kita lelah, kalaupun kita letih di dalam perjalanan kita, untuk meraih kemuliaan kita di sisi Allah itu, kalau kita kelelahan berarti track kita sudah benar. Kalau kita merasa letih itu berarti track kita sudah benar. Tapi kalau dalam kehidupan kita menuju kepada Allah, kita tidak merasakan jalan yang mendaki, lagi jalan yang menanjak begitu berat, berarti jangan-jangan kita ini belum menjadi orang yang sabiqum bil khairat, tapi baru menjadi orang yang dhalimun li nafsih. Dhalimun li nafsih itu adalah orang ketika mendaki gunung, dia sedikit-sedikit dia ngelihat pemandangan, duduk, makan yang banyak, tidurnya panjang, sampai akhirnya pos 1 dilewati sampai berjam-jam tidak sampai di pos 1. Padahal orang yang sabiqum bil khairat itu pos 1 dilewati hanya dalam waktu 50 sampai 1 jam dia sudah sampai pos 1. Tapi bagi orang yang dhalimun li nafsi, maka untuk menggapai pos 1 mungkin akan dilewati sampai berhari-hari. Terkadang baru jalan di pos 1 berhenti lagi makan dulu, muntah-muntah dulu. Bahkan terkadang mereka balik lagi ke bawah karena tidak kuatnya konsekuensi yang dihadapi ketika jalan itu menanjak lagi mendaki. Maka inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya memahami apa yang harus kita lakukan ketika Allah itu mengingatkan kita. Ini jalan akobah loh. Ini jalan menanjak, ini jalan mendaki. Ini jalan yang dulu pernah dilewati oleh Nabi Nuh. Ini adalah jalan yang pernah dilewati oleh Nabi Ibrahim. Ini adalah jalan yang pernah dilewati oleh Nabi Musa. Ini adalah jalan yang pernah dilewati oleh Rasulullah SAW. Bukan jalan bertabur dengan bunga, bukan jalan bertabur dengan buah yang manis, bukan jalan yang bertabur dengan permadani sutra yang begitu lembut di permukaan kaki kita. Bukan. Ini jalan yang penuh dengan berbagai macam onak. Rasa kepenatan kita peroleh, rasa beratnya kita akan dapatkan di atas jalan yang berat menanjak dan mendaki ini. Maka inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya berusaha. Apa sih yang kita harus lakukan supaya kita mendapatkan kekuatan dalam perjalanan kita untuk menumbuhkan himmah aliyah. Jadi menumbuhkan sebuah tekad yang kuat itu bagaimana dalam kehidupan kita. Supaya betul-betul kita tidak menjadi orang yang sekedar dhalimun li nafsih, tapi ada perbaikan. Sama-sama kita ini semuanya pasti ngerasa kita ini dhalimun li nafsi. Saya pun masih ngerasa dhalimun li nafsi gitu.
Maka ketika kita mengerti, kita meraba, kita kemudian ngerasain betapa jauhnya kita dari orang-orang yang sabiqum bil khairat, yang selalu bergegas di dalam kebaikan, yang tidak perlu pikir panjang apapun atas apa yang mereka berikan kepada Allah gitu, dan kita tertinggal jauh. Tentunya dhalimun li nafsih itu terbagi menjadi dua. Ada dhalimun li nafsih yang sadar kalau dirinya dhalimun li nafsih. Ada yang parah itu yang kedua. Ada orang yang dhalimun li nafsih tapi dia tidak sadar kalau dirinya itu dhalimun li nafsih. Nah, ini yang bahaya nih. Kalau ada orang yang tidak sadar dirinya dhalimun li nafsih, ya akhirnya terus dia terperangkap di dalam jebakan setan, dalam perbuatan-perbuatan haram yang dia kerjakan. Lalu dia berprasangka kepada Allah, Allah itu mengampuni. Tapi prasangka itu tidak melahirkan perbaikan diri. Memang betul kita diperintahkan untuk berprasangka yang baik kepada Allah. La yatamanna ahadukum illa wa la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusinu dzanna billah. Jangan sekali-kali mati kecuali kamu berprasangka yang baik kepada Allah. Betul. Tapi bukankah Hasan Al-Basri menyampaikan prasangka itu ada dua, ada prasangka yang jujur, ada prasangka yang dusta. Prasangka yang jujur itu, prasangka yang dusta itu hanya berprasangka tetapi tidak melejitkan dan memperbaiki kualitas dirinya. Tapi ada prasangka yang jujur. Prasangka yang jujur itu menjadikan kita memperbaiki diri. Yang parah itu kalau ada orang dhalimun li nafsi, tapi kemudian dia tidak sadar dhalimun li nafsi. Parahnya, dia merasa benar, dia merasa baik, dia merasa alim, dia merasa solih, dia merasa suci. Padahal dia dhalimun li nafsi. Dia pengen dipuji dalam perkara yang dia tidak lakukan. Ya. Tapi kemudian ada orang yang dhalimun li nafsi, yang kemudian dia sadar. Dia kemudian melihat banyak hal yang kemudian menjadikan akhirnya dia berusaha untuk memperbaiki dirinya. Nah, inilah yang kemudian menjadikan kita mengerti. Apa sih yang kita harus lakukan supaya kualitas kita betul-betul tumbuh itu. Himmah aliyah dalam kehidupan kita. Supaya tumbuh tekad kita yang kuat gitu. Di dalam kita merespon setiap panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah satu kaum yang mereka bergegas ketika merespon setiap ketaatan kecuali Allah akan mempercepat kebaikannya nanti di akhirat. Tidaklah satu kaum yang mereka melambatkan ketaatan mereka kepada Allah kecuali Allah akan melambatkan kebaikan untuknya nanti di akhirat. Maka dalam perkara inilah kita harusnya berlomba-lomba. Dalam perkara inilah harusnya kemudian kita betul-betul ingin mengetahui apa sih yang harus kita evaluasi, apa yang kita harus kerjakan dalam proses untuk menumbuhkan semangat kita dalam perjalanan yang berat lagi mendaki ini. Para ulama lalu kemudian menyampaikan ada beberapa pegangan yang kemudian dilakukan oleh setiap orang di dalam perjalanan dia supaya dia mampu bersabar di dalam kekuatan himmah aliyah, tekad yang kuat dalam perjalanan yang berat ini. Yang pertama yang harus dilakukan adalah perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan banyaklah bertobat kepada Allah. Perjalanan ini adalah perjalanan yang berat dan beratnya perjalanan ini akan bertambah bebannya ketika kita menambah dosa yang tidak pernah kita lepaskan dosa itu. Makanya Allah menyampaikan fastaqimu lahu wastaghfiruh. Makanya Allah menyampaikan dalam surat Fussilat itu apa? Allah itu memberikan kepada kita sebuah arahan, istiqomahlah kamu dan beristighfarlah kamu. Kenapa Allah katakan istiqomah itu bergandengan langsung dengan kata istighfar? Karena yang membuat kita mampu menapak jalan ini walaupun berat ketika kita meringankan beban. Dan tidak ada beban yang paling layak untuk diringankan kecuali adalah beban dosa dan kemaksiatan. Beristighfarlah setiap waktunya dan setiap saatnya. Karena bertobat itu meringankan beban kita. Supaya kemudian perjalanan akobah yang kita lewati menjadi perjalanan yang Allah kuatkan ketika kita telah melepaskan catatan dosa dan lembaran-lembaran kemaksiatan. Lihatlah orang-orang yang mereka akhirnya kembali kepada Allah. Bagaimana setelah mereka bertobat ringan, hidup mereka itu menjadi ringan, jadi fokus setelah mereka bertobat dari dosa mereka. Dan mereka akhirnya melahirkan amalan-amalan luar biasa yang banyak membuat orang kagum dengan amalan yang dilakukan itu disebabkan setelah mereka itu beristighfar. Setelah mereka bertobat, tobat dan istighfar yang mereka lakukan meringankan beban mereka. Setelah ringan beban hidup mereka, tujuan mereka menjadi kelihatan jelas.
Karena yang mengaburkan semua tujuan mereka dalam kehidupan itu dosa dan kemaksiatan mereka. Dosa dan kemaksiatan itu efek damage-nya itu luar biasa pada kehidupan kita. Menghilangkan kenikmatan dalam ibadah. Menjadikan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan dan kita kerjakan itu kemaksiatan. Menjadikan kehidupan kita gelap. Menjadikan kehidupan kita berantakan itu dari dosa dan kemaksiatan. Lihat orang yang mereka masih pakai narkoba. Mereka nggak ngerti apa yang harus mereka lakukan. Ibunya nangis, tidak punya empati. Bapaknya sedih pun dia tidak merasakan apapun. Kenapa? Dosa itu merusak semua kompas kebaikan dalam kehidupan manusia. Makanya pertama kali yang harus dilakukan dalam kehidupan kita, ketika kita ingin menjadi orang yang dikuatkan sebagai pelakon di atas panggung yang bernama dunia, di atas jalan akobah ini, beristighfarlah kepada Allah. Karena Allah tidak menyebutkan kata istiqamah di dalam surat Fussilat, kecuali Allah itu sertakan dan bergandengan dengan kata istighfar. Dan itu yang akan memberikan banyak pertolongan pada kehidupan kita. Allah tidak pernah mencari manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Allah tidak cari. Allah itu kalau cari makhluk yang tidak pernah berbuat dosa, Allah tidak perlu ciptakan manusia. Allah cukup menciptakan malaikat. Tapi kenapa Allah itu menciptakan manusia walaupun Allah tahu manusia itu akan mengalirkan darah dan berbuat kerusakan? Karena Allah ingin untuk tahu siapa yang kembali kepadanya dan beristighfar. Dan orang yang beristighfar dan bertaubat, itulah yang akan memberikan kekuatan kepadanya di dalam berjalan menuju kepada Allah. Walaupun risiko apapun yang dia jumpai dan apapun hal berat yang dia dapatkan. Maka dianggap itu merupakan bagian dari sebuah dinamika perjalanan dia untuk menebus dosanya. Istighfar. Taubatlah kepada Allah. Ingat dosa apa kita? Ambil air wudhu, sholat, taubat 2 rakaat. Ingat dosa apa kita? Ambil uang kita, sedekahkan atas nama saya pengen menghapuskan dosa ini. Bukankah dosa di waktu siang yang menghalangi kita untuk sholat di waktu malam? Bukankah seorang suami tidak bisa nikmat bersama istrinya karena dia sudah tercicipi dengan zina pada perempuan lain? Bukankah banyak perempuan yang tidak lagi bisa berbicara baik dengan suaminya gara-gara dia asik dan mesra berbicara dengan laki-laki yang bukan suaminya? Setiap dosa itu selalu menghalangi kebaikan dan kenikmatan yang harusnya diperoleh dan menghilangkan pula kekuatan. Kekuatan untuk baik sama istri hilang kalau seorang laki-laki itu sudah berzina dengan seorang perempuan. Seorang anak tidak bisa menikmati makanan selezat apapun yang disajikan oleh ibunya ketika dia sudah terbiasa makan narkoba. Dia tidak bisa merasakan nikmatnya makanan kecuali harus makan narkoba dulu. Bukankah orang yang sering minum khamr tidak akan pernah mampu merasakan segala minuman yang enak sampai dia mencicipi khamr itu dulu pada hari itu? Maka itulah yang menjadikan kita paham. Mendaki jalan yang menanjak itu harus meringankan beban. Dan tidak ada beban yang paling memberatkan di punggung kita. Kecuali adalah dosa yang harus diringankan. Tanya sama para pendaki. Para pendaki itu, kalau mereka ditanya apa sih tipsnya supaya bisa sampai di tujuan puncak gunung yang diharapkan sebelum matahari terbit. Maka para pendaki banyak memberikan tipsnya. Salah satunya, tipsnya apa? Jangan membawa banyak barang yang tidak terlalu diperlukan. Pastikan tas dan ranselmu diisi dengan barang-barang yang penting dan urgen kamu perlukan di dalam pendakian. Selain itu tinggalkan di bawah. Itu tips pendakian sampai di ujung dan puncak gunung sebelum matahari terbit. Itu pula analoginya. Harus diletakkan bebannya dulu. Ringankan. Ingat, kita pasti adalah pelaku dosa. Dan masing-masing dari kita lah yang paling tahu dosa yang telah kita lakukan. Balil insan ala nafsihi basirah. Walau alqa ma'adzirah. Dalam surat Al-Qiyamah Allah menyampaikan, manusia itu yang paling tahu dia dosanya. Dia paling ngerti bagaimana catatan maksiatnya. Walaupun dia mampu untuk mengajukan banyak alasan untuk menutupi dosanya. Ada di antara bapak dan ibu yang diuji dengan harta.
dan pernah terjerembab berkali-kali dalam masalah harta yang syubhat. Bisa tumbuh tekad yang baik dalam meraih cintanya Allah, tobat dulu dari harta yang haram. Ada di antara mungkin bapak dan ibu yang pernah berzina, ingin menumbuhkan kekuatan kembali dalam keluarga, tobat dulu dari zinanya. Ada di antara kita ingin untuk menghafalkan kalamnya Allah dan ingin memiliki tekad untuk menghafalkan kalamnya Allah. Tapi kita sadar kita masih sering menikmati ghibah kita di hadapan manusia. Tinggalkan dosa. Tidak akan lahir sikap istiqomah. Tidak akan tumbuh himmah aliyah. Karena himmah aliyah itu hanya bisa diperoleh dari orang yang mereka itu membersihkan dirinya dari dosa. Saya ambilkan sebuah contoh yang sederhana. Tahukah kita, badan kita itu kalau kita ingin sehat, kita itu melakukan yang namanya proses detox dalam tubuh kita. Saya dulu pernah ya ngikutin salah satu konsep kesehatan Rasulullah, CSR Ustaz Zuhaidul. Maka yang beliau sampaikan kalau ingin sehat itu detox dulu badannya. Dari gula, tepung, terigu, dan makanan-makanan tidak sehat. Itu namanya proses detox. Kalau proses detox sudah dilakukan, pertama kali mungkin pusing, lemes. Tapi itu hanya beberapa hari. Setelah itu, badan akan terasa ringan. Yang biasanya jalan ngap, jalan sebentar tengah-engah, menjadi tidak tengah-engah. Yang biasanya naik tangga ngap, maka kemudian menjadi lebih ringan. Dan itu biasanya didapatkan. Dan biasanya itu didapatkan kapan? Ketika proses detox sudah dilakukan ke dalam tubuh kita. Rasa terengah-engah itu hilang. Ketika kita sudah membersihkan dinding lambung kita, dinding perut kita dari berbagai macam komponen makanan yang tidak sehat yang biasanya itu membebani perut kita, membebani lambung kita sampai kerja mereka berat dan mempengaruhi aktivitas kita. Itu kan dalam dunia kesehatan Bapak dan Ibu paham lah. Ya. Clean eating gitu, membersihkan makanan, proses detox dilakukan. Itulah analogi sederhana betul. Tidak akan mungkin kita akan memperoleh yang dinamakan himmah aliyah, tekad yang kuat, semangat yang besar kalau kita tidak melakukan proses detox dari dosa. Dan itulah yang kemudian menghalangi kita dari berbagai macam ketaatan kita di jalan Allah. Yang menghalangi kita dari sholat, yang menghalangi kita dari mungkin berbuat kebaikan dengan kita berbagi, semuanya itu terhalangi oleh kemaksiatan yang dikerjakan. Lepaskan dulu, hapuskan dulu beban itu. Kita kemudian sholat, kemudian kita istighfar setiap waktunya. Merasa berdosa itu lebih baik daripada merasa sudah baik. Lihatlah para nabi itu sudah tidak kita perlu tanya bagaimana amalan mereka, bagaimana ketaatan mereka. Tapi dahsyatnya para nabi itu apa? Para nabi itu kalau mereka berdoa sama Allah itu mereka mengakui dosa mereka. Nabi Adam itu apa kurang baiknya? Yang menciptakan langsung Allah kok. Tanpa ada seorang ibu yang melahirkan. Tapi ketika dia makan satu buah yang diharamkan oleh Allah, yang mendominasi doanya apa? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yunus ketika beliau di dalam perutnya ikan paus pun berdoanya meminta kepada Allah bahwasanya dia mengakui ini kuntu minal dzalimin. Saya ini termasuk orang yang zalim. Merasa kurang dalam takaran iman, lalu menjadikan kita bertaubat, lalu menjadikan kita beristighfar setiap waktunya ketika kita merasa kurang dalam takaran iman itu jauh lebih baik daripada merasa lebih dalam takaran iman. Yang menjadikan kita jumawa dan sombong. Jumawa dan sombong itu merapuhkan semua sendi kekuatan dalam perjalanan yang mendaki dan menanjak ini. Ya. Jadi kalau kemudian ditanya, kenapa kok saya sekarang susah bangun sholat malam? Mungkin ada maksiat di waktu siang kamu. Kenapa saya kemudian menghafalkan Quran tidak mampu? Mungkin kamu masih menikmati aib dan keburukan yang kamu bicarakan dan kamu lihat dengan matamu. Kenapa saya tidak bisa menikmati komunikasi saya dengan istri saya? Mungkin kamu kemudian sudah membuka pintu komunikasi yang mesra dengan wanita yang tidak halal bagimu. Banyak hal. Dan itulah yang pertama kali harus menjadi prioritas kita. Allah itu menyuruh kita bertobat. Ya.
Padahal Allah itu tidak membutuhkan tobat kita. Apakah Allah membutuhkan tobat kita? Tidak. Bukankah Allah menyampaikan dalam hadis qudsi, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'an." Kalau setiap manusia dan jin sepakat untuk semuanya taat kepadaku, kata Allah, tidak menambah kerajaanku walaupun sejengkal. Artinya Allah itu tidak membutuhkan tobat kita, tapi tobat itu kembali kepada diri kita. Orang yang bertobat itu sebenarnya detox dari seluruh komponen-komponen yang selama ini menempel pada dirinya, pada jiwanya. Nempel terus. Dan itulah yang membebani jalan kita mendaki lagi menanjak ini. Ya. Mungkin yang tadi kita lihat Abdullah dalam kondisi pincang, sulit jalan. Dia diringankan oleh Allah karena dia bukan hanya melakukan kebaikan. Tapi kuat sekali kelihatannya dia itu meninggalkan kemaksiatan. Maka Allah jadikan perjalanan kakinya itu kuat. Dan inilah salah satu hal penting di dalam proses kita menanamkan himma aliyah. Tidak mungkin tumbuh himma aliyah kecuali dari satu tanah yang subur. Yang dicabutin seluruh rumput-rumput liarnya. Saya ulang kembali. Tidak akan tumbuh himma aliyah. Tidak akan tumbuh sebuah tekad yang kuat dalam kita merespon setiap perkara yang dicintai oleh Allah. Sampai kita kemudian tumbuh di atas tanah yang subur, yang dihilangkan rumput-rumput liarnya. Dan rumput liar itu adalah dosa dan kemaksiatan kita. Makanya para ulama, mereka ditanya, kalau sudah melewati angka 40, apa dzikir yang paling utama? Beristighfarlah kepada Allah. Beristighfarlah kamu kepada Allah. Bersihkanlah lembaran-lembaran dosa itu sebelum datangnya ajal kepada kita. Allah tidak mencari manusia yang bersih dari dosanya. Tapi Allah mencari manusia yang berdosa. Tapi tahu cara kembali dia kepada Allah. Inilah yang menjadikan kita paham. Semangat dan bergegas di dalam kebaikan tidak akan pernah didapatkan sama orang yang hatinya dan jiwanya masih menempel dosa dan kemaksiatan. Bersihkan, sucikan dulu. Marilah kita kembali dan bertobat kepada Allah terhadap semua dosa-dosa itu. Pasti Allah akan berikan kekuatan besar, himma aliyah dalam perjalanan kita di sisa hidup kita. Bapak dan Ibu sering gak kagum melihat orang yang kalau sudah bertobat, berubah total. Ada yang tidak nutup aurat, kalau berpakaian mungkin hampir telanjang. Tapi setelah dia bertobat, Allah tutupi auratnya. Kekuatannya terkadang mengalahkan orang-orang yang sudah lama ngaji terkadang. Ada orang yang baru masuk Islam, mu'alaf. Tapi kemudian Allah berikan bagaimana pembelaannya kepada Islam menjadi kuat. Itu disebabkan karena tobat itu tidak hanya sekedar melepas dosa. Tapi tobat itu menumbuhkan kekuatan besar. Semoga kita tidak pernah melewati satu hari bersama dengan mentari yang menghangatkan bumi. Kecuali kita selalu beristighfar dan bertobat kepada Allah. Inilah satu poin penting. Walaupun sebenarnya banyak poinnya. Tapi karena waktu kita terbatas. Disinilah kita paham. Inilah poin terpenting. Menumbuhkan tekad dan semangat. Sampai betul-betul kita tegar menghadapi apapun risiko. Menyelesaikan setiap konsekuensi dan kewajiban. Itu tidak bisa dilakukan. Kecuali kekuatan itu didapatkan dengan komitmen kita meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga kami dan seluruh para santri dan para santriwati yang hadir pada kesempatan hari ini betul-betul kita mampu memberikan pengorbanan terbaik di dalam kita membersihkan diri kita di hadapan Allah.